Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvira Purlina, NIM 202410101009 dari kelas Sistem Basis Data A. Di sini saya akan membahas tugas dari praktikum Sistem Basis Data, yaitu Select dan Order By. Langsung saja ke poin yang A, yaitu Select. Tampilkan data supplier menggunakan perintah select bintang from supplier. Saya execute. Nah, ini adalah data outputnya, menampilkan seluruh data yang terdapat pada tabel supplier. Kemudian, tampilkan data customer menggunakan perintah select bintang from customer. Saya execute. Nah, ini adalah data outputnya, menampilkan seluruh data yang terdapat pada tabel customer. Kemudian, untuk poin B, yaitu select sebagian kolom. Tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Menggunakan perintah select product ID, product name, unit price, units in stock, from product. Saya execute. Nah, ini adalah data outputnya. Product ID ini adalah ID produk, product name ini adalah nama kolom dari nama produk, unit price, nama kolom dari harga, dan unit in stock ini nama kolom dari stok. Kemudian, tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel supplier. Menggunakan perintah select supplier ID, company name, country, phone, from supplier. Jadi, ID supplier ini diberi nama kolom supplier ID, company name ini adalah nama kolom dari nama perusahaan, country, nama kolom dari asal negara, dan juga phone, nama kolom dari kontak person. Saya execute. Nah, ini adalah data outputnya, menampilkan supplier ID, company name, country, dan juga phone. Kemudian poin C, yaitu alias. Tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang. Dengan nama kolom, ID produk ini dialiaskan sebagai ID prod, kemudian nama produk ini sesuai dengan nama kolom asli, harga dialiaskan sebagai harga, serta stok semua barang dialiaskan sebagai stok BRG. Menggunakan perintah select product ID dialiaskan sebagai ID prod, lalu product name ini adalah sesuai dengan nama kolom asli, unit price dialiaskan sebagai harga, unit in stock dialiaskan sebagai stok BRG. Lalu kenapa di sini menggunakan tanda petik? Karena nama kolom di sini terdapat spasi. Jadi menggunakan tanda petik. Lalu saya execute. Nah, ini adalah data outputnya, menampilkan ID prod dari nama kolom product ID ini tadi dialiaskan sebagai ID prod, kemudian product name, harga ini adalah unit price, stok BRG ini adalah stok. Lalu tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person semua supplier. Dengan nama kolom ID supplier ini sesuai dengan nama kolom asli. Kemudian nama perusahaan ini dialiaskan sebagai nama PRSH, asal negara sesuai dengan nama kolom asli, dan juga asal negara ini dialiaskan sebagai asal, serta kontak person ini diberi nama kontak person. Lalu menggunakan select supplier ID, company name, as nama perusahaan, nama PRSH ini berarti company name dialiaskan sebagai nama PRSH. Country as asal, phone as contact person from supplier. Saya execute.
Nah, ini adalah data outputnya, menampilkan supplier ID, nama PRSH dari nama kolom company name, kemudian country, asal ini dari nama kolom country, kontak person ini dari nama kolom phone. Kemudian poin D yaitu penggabungan kolom. Tampilkan ID supplier, nama, serta alamat dari tabel supplier. Alamat supplier terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan tanda koma. Menggunakan select supplier ID, company name, address, city, dan country di sini digabungkan dan dipisahkan menggunakan tanda koma lalu dialiaskan sebagai alamat from supplier. Saya execute. Nah, ini adalah data outputnya. Menampilkan supplier ID, company name, lalu alamat ini berasal dari penggabungan address, city, dan country yang dipisahkan menggunakan tanda koma. Lalu, tampilkan nama lengkap, alamat lengkap dari tabel employee. Nama lengkap terdiri atas title, first name, dan last name yang dipisahkan dengan tanda spasi, serta alamat lengkap terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan dengan koma. Menggunakan select, title, first name, dan last name ini digabungkan dan dipisahkan dengan tanda spasi, dialiaskan sebagai nama lengkap. Address, city, dan country digabungkan dan dipisahkan menggunakan tanda koma, kemudian dialiaskan sebagai alamat lengkap from employees. Saya execute. Nah, ini adalah data outputnya. Tadi nama lengkap ini berasal dari title, first name, dan last name yang digabungkan dan dipisah menggunakan tanda spasi. Kemudian alamat lengkap ini berasal dari penggabungan address, city, dan country yang dipisahkan dengan tanda koma. Kemudian poin E yaitu kolom bertipe tanggal. Tampilkan nama lengkap dari penggabungan first name dan last name, kemudian ubah format tanggal menjadi bulan dengan format angka, hari dengan format angka, dan juga tahun menjadi format angka 4 digit. Menggunakan select first name digabungkan dengan last name, dialiaskan sebagai nama lengkap. Kemudian birth date dialiaskan sebagai tanggal lahir, lalu to char now date. Ini untuk tipe data date, dan kemudian formatnya bulan, hari, dan juga tahun yang masing-masing ini dijadikan format angka lalu dialiaskan sebagai sekarang from employees. Saya execute. Nah, ini adalah data outputnya. Tanggal sekarang ini tadi sudah diubah formatnya menjadi bulan, tanggal, dan juga tahun. Lalu tampilkan nama lengkap dari penggabungan first name dan last name. Ubah format tanggal menjadi bulan formatnya angka, hari formatnya nama, dan juga tahun formatnya angka 2 digit. Menggunakan select first name dan select first name digabungkan dengan last name, dialiaskan sebagai nama lengkap, kemudian birth date dialiaskan sebagai tanggal lahir, lalu to char now date, formatnya menjadi hari, bulan, dan juga tahunnya 2 digit, dialiaskan sebagai sekarang from employees. Saya execute. Nah, ini adalah data outputnya. Tanggal sekarang ini telah diubah formatnya menjadi hari, bulan, dan juga tahun menjadi 2 digit. Kemudian poin F yaitu selisih tanggal. Tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Menggunakan select employee ID, birth date, year date. Extract year from age, year date, birth date,
as usia masuk perusahaan from employees. Saya execute. Nah, ini adalah data outputnya. Usia masuk perusahaan tadi berasal dari pengurangan antara year date dan birth date, lalu diekstrak formatnya menjadi perma tahun. Nah, contohnya di sini adalah usia masuk perusahaan 43 tahun, 40 tahun, 28 tahun, dan seterusnya. Lalu tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Menggunakan select employee ID, year date, to chart now, date, kemudian format tanggal yang sekarang ini dibuat menjadi tahun, bulan, dan juga tanggal. Kemudian extract year from age now, year date as masa kerja saat ini. Jadi masa kerja saat ini diperoleh dari pengurangan antara tanggal sekarang dikurangi dengan tanggal masuk kerja, lalu diekstrak formatnya menjadi format tahun from employees. Saya execute. Nah, ini adalah data outputnya, menampilkan employee ID, year date, tanggal sekarang, dan juga masa kerja saat ini dari pengurangan antara tanggal sekarang dikurangi dengan year date. Formatnya yaitu tahun, contohnya 29 tahun, 28 tahun, dan seterusnya. Untuk poin G yaitu perhitungan antar kolom pada satu baris. Tampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta quantity dikali unit price dari tabel order details. Menggunakan select order ID, quantity, unit price, kemudian quantity dikali dengan unit price as nilai from order details. Saya execute. Nah, ini adalah data outputnya, menampilkan order ID, quantity, unit price, serta nilai. Nilai ini adalah dihasilkan dari quantity yang dikalikan dengan unit price. Kemudian, tampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan atau unit on order, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Menggunakan select product ID, unit price, units on order, kemudian nilai barang yang sedang dipesan ini dihasilkan dari unit price dikalikan dengan units on order, lalu as nilai barang sedang dipesan from product. Saya execute. Nah, ini adalah data outputnya, menampilkan product ID, unit price, units on order, lalu nilai barang sedang dipesan yang dihasilkan dari perkalian antara unit price dengan units on order. Lalu untuk poin H yaitu order by. Tampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder. Ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Menggunakan select product name, units on order, from product, order by, units on order ascending. Maksudnya di sini adalah ditampilkan berdasarkan units on order yang paling sedikit. Saya execute. Nah, ini adalah data outputnya, menampilkan product name, lalu unit on order ini ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Lalu tampilkan last name, first name, dan lama bekerja dari employee terurut berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Menggunakan select last name, first name, extract year from age now, year date as lama kerja from employees, order by last name descending. Saya execute. Nah, ini adalah data outputnya, menampilkan last name, first name, dan juga lama kerja. Lama kerja ini didapat dari pengurangan antara tanggal sekarang dan juga tanggal masuk kerja. Lalu,
diurutkan berdasarkan nama belakang yang huruf depannya paling besar. Dan untuk poin I, sorting 2 kolom. Tampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%. Tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Menggunakan select product name, unit price dikurangi dengan unit price yang telah dikali dengan 0,25 as harga diskon 25%. From products ordered by unit price discounting product name. Saya execute. Nah, di sini menampilkan product name, unit price, dan juga harga yang telah diberikan diskon 25%. Kemudian data ini diurutkan berdasarkan harga real yang paling mahal. Sini. Demikian pembahasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya dan salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.